tanganmu Tuhan selalu. Tuhan selalu menantikan. Setiap kataku percaya. Di setiap kataku percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Di setiap badai Aku percaya. Aku Rajaku, firman-Mu berkata Kau besar. Mari dengan sungguh-sungguh. Kata Kau besar. Aku kuat Anakku selalu Tuhan tinggal di setiap kataku percaya. Di setiap kataku percaya dengan sayapmu. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai ku tak menyerah. Aku kepada hamba Tuhan, Bapak Evangelis Jack Dikomau, dipersilakan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Kita semua merasakan kehadiran kasih Tuhan yang terlalu kencang di tempat ini. Yang dikerjakan oleh satu kuasa yang besar. Kuasa yang dahsyat. Kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kita memuji Tuhan. Ku rasakan kasih Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan
pernah dan tidak akan meninggalkan perbuatan tangannya. Termasuk semua kami, anak ketebusanmu di sore ini di sini. Bapa, semua kami di sini memuji menyembah Engkau, sebab Engkaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami, yang patut kami sembah, yang patut kami puji, yang patut kami tinggikan di dalam roh dan kebenaran-Mu. Bapa, inilah kami, umat-Mu, inilah kami, anak-anak-Mu. Bapa, curahkanlah belas kasihan-Mu kepada kami. Bapa, ampunilah kami. Bapa, ampunilah kami. Bapa, ampunilah kami. Sucikan kami semua Bapa, oleh darah anak domba Allah. Darah Yesus yang suci itu membanjiri di tempat ini. Sucikan semua kami, mulai dari hamba-Mu, dan mengalir darah-Mu tercurah di sini. Sucikan kami semua Bapa. Lawatan Allah besar, lawatan dari tempat yang maha tinggi, lawatan dari surga turun melandai tempat ini. Jamah kami semua Bapa, semua kami Bapa, datang di hadapan hadirat-Mu dengan kelemahan kami, dengan kekurangan kami. Bapa, Engkau lihat satu lepas satu, ambil alih semua masalah persoalan. Terima kasih darah-Mu maha dahsyat, darah-Mu maha luar biasa. Bapa, jadikan semua kami di sini anak-anak-Mu, jadi pemuji penyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran di akhir zaman ini. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, kuasa dari tempat yang maha tinggi, yang dapat menandingi, yang dapat menghancurkan, mematahkan, merobohkan semua kuasa kegelapan roh-roh jahat yang sedang mengamuk di tanah Papua. Kuasa Roh Kudus besar, Roh Kudus yang ada pada kami anak-anak-Mu terlalu besar, terlalu luar biasa untuk mematahkan, menghancurkan, merobohkan, meniadakan semua kuasa roh-roh yang sedang bekerja di atas tanah Injil, tanah Papua. Bapa, di sini di padang rumput yang hijau dan permai ini, kami naikkan doa, pujian, penyembahan dan mazmur kami. Bapa, selamatkanlah generasi ini untuk generasi yang akan datang. Bapa, jangan tinggalkan generasi ini layu dan kering punah di atas tanah ini. Bapa, bangkitkanlah generasi penuai akhir zaman yang menuai jiwa-jiwa yang sedang menuju punah. Sebelum jiwa-jiwa mati punah, jiwa mereka harus diselamatkan. Itu yang Tuhan mau, itu yang gereja hadir di tanah Papua. Selamatkanlah Papua sebelum Papua menuju punah, sebelum Papua penumpahan darah, sebelum Papua mati di sana sini. Selamatkan jiwa-jiwa supaya jiwa-jiwa mati tidak jadi persoalan. Mati di mana-mana tidak jadi persoalan. Yang dahsyat, yang luar biasa adalah mati di dalam Yesus.
mati setelah menerima Yesus. Tuhan ampuni kami gerejamu. Banyak jiwa-jiwa mati di sana sini, di gunung-gunung, di lembah-lembah, tanpa kami memberitakan Injil. Jiwa mereka punah, tumpah Bapa, mati bodoh-bodoh di mana-mana tempat tanpa Yesus. Darah mereka ditanggungkan kepada kami. Ampuni Tuhan, ampunilah gerejamu, ampunilah hamba-hambamu di ladang yang besar di atas tanah Papua ini. Terima kasih Bapa buat belas kasihan-Mu atas kami di tanah Papua, hamba-hamba-Mu gereja Tuhan yang tidak memberitakan Injil sebelum mereka mati terbunuh oleh pistol, ditembak oleh senapan, oleh angkatan darat ke angkatan apa saja. Tuhan ampuni, sebab kami gagal menyelamatkan jiwa-jiwa sebelum mereka binasa. Kami gagal memberitakan Injil sebelum generasi hancur-hancur dengan narkoba di jalan-jalan, miras di jalan-jalan. Mereka mati bodoh-bodoh tanpa Yesus. Darah mereka dipertanggungjawab. Yehezkiel 3 ayat 17 sampai 20. Tuhan ampuni. Yesus terima kasih. Roh Kudus terima kasih. Dahsyat. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalam Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus yang terindah, amat terelok di dalam kehidupan kami. Di dalam kehidupan seluruh anak negeri tanah Papua, para mahasiswa-mahasiswi bersama dengan para dosen yang ada di pos 7 lereng gunung yang permai, pos 7 yang permai, pos 7 yang indah, pos 7 yang menghijau, pos 7 yang di bawah gunung yang permai, di bawah siklop, pos 7 yang permai di bawah awan-awan putih, di bawah langit biru. Di pos 7 mereka dibentuk, mereka ditata, mereka digembleng untuk mereka pada akhirnya akan menyebar di mana-mana tempat, menghiasi tanah Papua, membawa Injil, untuk memberitakan Injil, menjadi penuai-penuai akhir zaman, untuk memenangkan jiwa-jiwa, supaya jiwa-jiwa dimenangkan, jiwa-jiwa dimasukkan Yesus. Tawarkan kepada umat Tuhan di tanah Papua, buka hati, terima Yesus, jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kalau Yesus sudah mati, no problem. Menghadapi senjata, menghadapi nuklir, menghadapi tim ini, tim Suska, Opal Suska, kuasa kegelapan kah, tidak menjadi soal. Yang penting dalam kehidupan ini Yesus sudah ada di dalam. Amin. Yesus memiliki dalam hidup kami. Yesus melembagai dalam hidup kami. Yesus itu yang terpenting.
dalam kehidupan orang-orang di tanah Papua. Yesus itu yang di atas segala-galanya, di atas tanah Papua yang permai, yang indah, yang Tuhan ciptakan. Di dalamnya mengandung emas dan perak, tembaga untuk orang hitam keriting di atas tanah Papua. Yesus terpenting, Yesus terpenting, Yesus terpenting. Amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. 03 2020 di pos 7 hari ini. Hari ini hari yang spesial. Amin. Hari yang spesial buat mahasiswa, mahasiswi sekolah teologi Walter Pos. Hari ini hari spesial di mana para mahasiswa dengan dosen-dosennya dipersatukan di sini, datang di bait Allah, datang di hadirat Tuhan, semua merendahkan diri, semua berrekonsiliasi, semua saling peluk memeluk, semua bersatu di sini. Lalu Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang luar biasa, perkara-perkara yang hebat, signifikan. Dari surga melanda tempat ini. Udara di sini, teritorialnya akan disteril oleh kuasa Allah. Pada waktu para mahasiswa dan para dosen, saya kata bersatu bergandengan tangan. Dosen dengan dosen saling melepaskan pengampunan, berrekonsiliasi. Dosen dengan mahasiswa berrekonsiliasi. Maka kuasa Allah besar akan bekerja di sini. Roh Kudus akan hadir di sini. Kalau ada kebencian, ada dendam, ada iri, dosen dengan dosen, dosen dengan mahasiswa, jangan engkau mimpi bahwa Roh Kudus ada. Roh Kudus sudah terada. Dia sudah terbang ke mana? Di belakang gunung kah? Di balik gunung Siklop kah? Tapi kalau melepaskan pengampunan, melepaskan belas kasihan, saling peluk dan memeluk, saling menangisi, luar biasa, surga hadir sepenuhnya. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Para penuai akhir zaman, para penerobos, para penuntas, mahasiswa-mahasiswi STT, mahasiswa sekolah tinggi teologi Walter Pos, engkau hebat, engkau luar biasa, engkau sedang dibentuk di sini, engkau sedang ditata di sini, engkau sedang diisup di sini menjadi penuai akhir zaman. Ladang sudah menguning, siap dituai. Tuai yang banyak, tapi penuainya sedikit. Di mana penuai akhir zaman dari tahun lepas tahun? Kemarin di konferensi banyak bicara hamba Tuhan, tidak ada hamba Tuhan, tidak ada hamba Tuhan, tidak ada penuai di sana. Di Sorong tidak ada penuai, di Merauke tidak ada penuai, di Mambramo tidak ada penuai, di kota-kota berapa kota di tanah Papua tidak ada penuai. Penuai dari tahun kemana saya tidak tahu. Mungkin sudah terbabit dengan pengaruh dunia, terbabit dengan mobil plat kaca hitam, mungkin terbabit dengan mereka bangun rumah yang luar biasa, terbabit dengan mereka sangat berbeda menjadi duniawi. Tapi yang di sini tidak sama dengan mereka. Kalian spesial di mata Tuhan. Kalian dikhususkan. Apalagi karena orang-orang spesial, orang-orang yang khusus. Adakan KKR sore hari ini di sini. Saya tidak tahu berapa banyak kali dibuat KKR selama STWP ada di sini. Berapa kali Bapak Noak bikin KKR seperti ini di sini. Buat gerakan doa bersama. Bentuk tim penginjilan penuai, lalu turun di mana-mana tempat, ke penjara, ke lembaga, ke pasar anak jalanan, di jalan-jalan, miras, di mana? Kapan
Adakah tim seperti itu? Harus ada pos 7, namanya pos 7 itu. 7 artinya sempurna. 7 artinya sempurna. Semua disempurnakan di sini. Dan orang-orang yang sempurna di pos 7 akan kemana-mana tempat membawa berita-berita keselamatan. Amin. Luar biasa. Itu sebabnya pada hari ini 03/03/2020 hari yang spesial untuk STWP pos 7 di sini. Amin. Beri tepuk tangannya meriah buat Tuhan itu. Silakan duduk kembali. Orang-orang yang sungguh sangat berharga di mata Tuhan. Orang-orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Amin. Katakan kiri kanan, engkau sungguh berharga di mata Tuhan. 7 orang, supaya pos 7 sempurna. 7 orang, engkau berharga di mata Tuhan. Haleluya, haleluya, dahsyat. Ada punya Alkitab? Ada. Atau sudah main HP saja lupa Alkitab? Menabur dengan air mata, menuai dengan sorak-sorai. Haleluya. Menabur dengan air mata, menuai dengan sorak-sorai. Itulah kamu, penginjil-penginjil muda, penuai-penuai yang sedang dibentuk di sini oleh para dosen yang sungguh diurapi oleh Tuhan. Luar biasa di sini. Mari kita membaca dulu, kita mendahului dengan Alkitab. Banyak hamba Tuhan di mana-mana tempat, khotbah tidak didahului dengan Alkitab. Bicara dengan kekuatannya sendiri, pengetahuannya sendiri, hikmatnya sendiri. Itu berdosa terhadap firman Tuhan. Khotbah, semua khotbah, dengar para penuai-penuai. Kamu akan pergi ke mana-mana tempat. Kamu akan dipanggil untuk khotbah di mana-mana tempat. Engkau harus awali dengan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Kalau engkau tidak dahului dengan firman Tuhan, engkau hamba Tuhan yang penyesat. Harus setiap khotbah dari dulu, sekarang, besok hingga hari Maranatha harus pakai firman Tuhan. Amin. Untuk itu mari kita sama-sama membuka Alkitab yang di tangan kita. Tolong buka ini di mana ayat itu? Ya, Wahyu 14:15, Yohanes 4:35. Semua baca. Ini firman Tuhan tuh harus dihargai. Bukan main-main. Sudah buka? Kalau sudah buka, semua bangkit berdiri. Kita menghargai firman Tuhan yang hebat ini. Para mahasiswa boleh baca Wahyu 14:15. Para mahasiswi dengan wanita-wanita yang luar biasa, putri-putri yang luar biasa, baca Yohanes 4 ayat 35. Putra-putra, anak-anak yang ganteng-ganteng yang sedang dibentuk bersama semua laki-laki yang dari luar datang membaca itu. Putri-putri dulu, perempuan dulu boleh baca. 1, 2, 3, putri atau perempuan. Sekali lagi yang kuat. 4 bulan lagi tibalah musim menuai, tetapi
aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah mengandung dan matang untuk dituai. Ya, selanjutnya putra-putra yang ganteng-ganteng, para kaum laki. 3. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ladang telah menguning. Ladang Papua sedang menguning. Masuklah dalam gelombang penuaian dan ayunkanlah sabitmu, sebab ladang sudah menguning dan siap dituai. Silakan duduk kembali. Haleluya. Ladang telah menguning. Saudara-saudara, para dosen dan para mahasiswa, firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa ladang sedang menguning. Ladang tanah Papua sedang menguning, siap untuk dituai. Yohanes 4 ayat 35b di sana berkata, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang sudah menguning dan matang untuk dituai. Ladang-ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Apabila, dengar baik-baik, apabila panen besar tiba, apabila panen raya besar tiba, ladang yang menguning harus dituai segera. Kalau ladang sudah menguning, jangan dibiarkan lama-lama. Segera dituai, segera dipetik. Kalau tidak, maka hama-hama, tanaman seperti tikus, burung-burung, kelelawar, dia sudah makan sapu rata habis. Apabila semua orang Koteka, orang Wamena yang tinggal lereng Siklop, mereka tanam dari ujung ke ujung pepaya. Kalau pepaya sudah menguning, satu buah sudah menguning, segera dipetik. Saya kemarin tanya di Dok 5, ada Ibu Dani dari pegunungan yang jual pepaya. Mama, kenapa itu pepaya muda tapi ibu petik dan jual di sini? Tidak Bapak, kalau tinggalkan di sini dan semua menguning di atas, karena beberapa buah sudah menguning, jadi saya petik Bapak. Kalau tidak petik, kalau lawar sudah makan habis, pagi-pagi ke sana sudah habis. Terlambat menuai, terlambat petik. Burung-burung sudah makan habis. Bulir-bulir gandum makan rontok. Akhirnya membusuk dan panen menjadi gagal. Panen akan jadi gagal kalau tidak tempo memetik panen itu. Panen harus segera dikerjakan atau semua hasil akan musnah
Panen musim ini tidak bisa ditunda sampai musim yang akan datang. Musim ini segera dipetik di musim ini juga. Panen musim ini harus dituai pada musim ini juga. Haleluya. Ada air putih kan? Maaf. Bila demikian pula panen di ladang Tuhan, demikian juga panen di ladang Tuhan yang besar di atas tanah Papua. Dunia ini adalah ladang Tuhan yang sekarang sudah menguding. Papua ini adalah ladang Tuhan. Papua sudah menguding, siap untuk dituai. Pekabaran Injil kepada dunia, kepada seantero tanah Papua harus segera dikerjakan sekarang juga oleh generasi sekarang ini juga. Amin. 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 Generasi panen harus dituai oleh generasi sekarang ini juga. Kalau panen tidak dituai, mati bodoh-bodoh tanpa Yesus di atas tanah Papua. Kalau tidak, maka generasi sekarang yang belum pernah mendengar Injil, berita keselamatan, akan berlalu dan mati tanpa Kristus. Dahsyat. Generasi ini akan berlalu mati tanpa Kristus. Kasihan orang Papua, hitam kulit keriting rambut, mati bodok-bodok di jalan-jalan, di gunung-gunung, di lembah-lembah, di pantai, di pesisir, di pedalaman, pelosok. Generasi mati bodoh-bodoh. Tiap-tiap zaman mempunyai pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing. Jadi mulailah pekerjaan ini sekarang juga, saudara-saudara. Para penuai-penuai akhir zaman, mahasiswa-mahasiswi STT bersama para dosennya, tuayan sudah memasak. Harus buat strategi. Kampus-kampus STT di mana-mana tempat mulai buat strategi. Hari-hari ini bukan hari-hari santai-santai, hari-hari enak-enak, hari-hari main-main, hari-hari berhari libur, senang-senang sana sini. Tapi hari ini hari bekerja, menghadapi tantangan yang dahsyat. Hari ini menghadapi peperangan yang luar biasa, yang menghabisi nyawa manusia yang berharga di atas tanah Papua. Dan nyawa manusia yang berharga mati bodoh-bodoh di atas tanah Papua. Mati bodoh-bodoh artinya mati tanpa Yesus di hati. Saya tidak tahu berapa banyak jiwa yang korban di Intan Jaya, berapa banyak jiwa yang korban mati di Duga di sana. Duga. Apakah semua sudah mendengar Injil? Apakah mereka mati? Mereka sudah buka hati, terima Yesus, jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka? Kalau seperti itu, mati tidak jadi persoalan. Rasul Paulus bilang, mati adalah keuntunganku, karena
langsung pindah ke surga. Semua orang yang sudah terima Yesus, kalau hari ini mati, kita semua yang percaya ini pindah alamat ke surga. Kalau mereka yang mati di mana-mana tempat, mati tanpa Yesus, tanggung jawab, tanggung jawab, tanggung jawab, tanggung jawab. Yehezkiel 3 ayat 17 boleh baca. Tanggung jawab. Bagaimana tanggung jawab jiwa-jiwa yang mati bodoh-bodoh di gunung-gunung, di lembah-lembah, di hutan belantara, ditembak oleh senjata, oleh Lucifer setan, pakai senjata, hancur, tewaskan nyawa manusia yang berharga di mata Tuhan. Baca itu. Ya, ulang lagi. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau gereja Kingmi tanah Papua, engkau hamba-hamba Tuhan di tanah Papua, engkau para mahasiswa, para penginjil akhir zaman di Papua. Terus, peringatkanlah mereka bahwa berita Injil atas nama Tuhan. Masih berdiri, tidak ada apa engkau duduk di situ. Ya. Kalau engkau tidak memberitakan Injil, lalu tiba-tiba orang itu meninggal, bagaimana? Terus, itu Tuhan akan menuntut nyawa manusia di Tunggal dan Intan Jaya yang mati bodoh-bodoh tanpa Tuhan Yesus. Terus, ya, kalau kita sudah penginjilan, kita sudah bikin KKR keliling, penginjilan keliling di gunung-gunung lembah 5 tahun, 10 tahun yang lalu, tanggung jawab kita sudah tidak ada beban lagi. Terus, ya, artinya dari pembacaan ini, sebelum jiwa-jiwa yang berkeliaran di pasar-pasar, di kota-kota, di sudut-sudut kota, di persimpangan-persimpangan jalan, segera beritakan, bawa kabar baik, bersaksi di mana-mana tempat, masukkan Yesus dalam mereka. Apabila mereka mati dan dia belum bertobat, setelah kita beritakan Injil, dia sendiri tanggung jawab. Beban kita sudah terlepas. Tetapi dia yang minum mabuk miras, yang ada di gunung-gunung lembah, mereka mati tanpa Yesus karena kita tidak memberitakan Injil. Nyawa mereka
pertanggungannya besar di hadapan Tuhan. Itu sebabnya pada sore hari ini dikasih tahu kepada seluruh mahasiswa, mahasiswi yang luar biasa, mahasiswa luar biasa sore hari ini. Mahasiswa kamu luar biasa karena kamu adakan KKR di tanggal 3 bulan 3 22 di tempat ini, di pos 7 di Padang Rumput yang Hijau. Beri tepuk tangan buat mahasiswa punya ide yang cemerlang. Adakan KKR. Setelah adakan KKR, bikin komunitas doa. Seminggu sekali persekutuan doa, menangisi jiwa-jiwa yang hancur-hancur di mana-mana tempat. Setelah itu bikin komunitas mahasiswa STT, tim penginjilan, menjangkau penjara narkoba, menjangkau lembaga Abepura, menjangkau anak-anak jalanan, bikin tim, lalu minta surat rekomendasi di kehakiman supaya mereka izinkan bisa masuk menjangkau terobosi tembok lembaga penjara itu dan beritakan Injil di sana. Jangan-jangan satu jiwa bisa diselamatkan. Amin. Satu jiwa itu bunga kah? Satu jiwa itu bunga kah? Satu jiwa dimenangkan dibandingkan dengan satu dunia ditukar satu nyawa jiwa manusia jauh lebih mahal daripada satu dunia ini. Amin. Itu sebabnya visi saya kemana-mana saya pergi memberitakan Injil. Kemana-mana saya bersaksi tentang nama Yesus. Satu hari saya harus keluarkan nama Yesus 7 kali kepada 7 orang. Itu sudah komitmen. Beritakan nama Yesus kepada siapa saja. Beritakan Injil. Beritakan kepada siapa saja. Beritakan. Beritakan nama Yesus di lembaga. Jangan-jangan satu jiwa mereka diselamatkan. Kalau satu jiwa dibandingkan dengan satu dunia ini, satu jiwa lebih mahal daripada dunia ini. Itu sebabnya beritakan Injil. Beritakan Injil. Allah yang maha tinggi, Khalik langit, bumi, telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menjadi pemberita Injil. Allah yang maha besar, maha dahsyat, pencipta langit bumi serta sekali yang isinya, mengaruniakan seorang anak yang namanya anak pemberita Injil. Yaitu anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, pemberita Injil. Allah telah mengaruniakan. Matius 9 ayat 35, di sana firman Tuhan memberitahukan, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dari rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Yesaya 60 ayat 2 di sana berkata, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kelelaman menutupi bangsa-bangsa. Kegelapan menutupi bumi hari-hari ini. Kelelaman menutupi bangsa-bangsa. Dunia ini sedang berubah. Dunia ini tambah rusak. Dunia ini sudah abnormal. Dunia ini sudah kacau. Dunia ini penuh dengan dosa. Dunia sedang mengamuk. Di mana-mana mengamuk. Seluruh mahasiswa seluruh dunia mengamuk di kampus-kampus. Mengamuk karena pemerintah jalankan roda pemerintahannya dengan tidak benar. Yang tidak benar, yang tidak benar, yang tidak benar sedang meledak di mana-mana tempat. Dosa bukan tambah turun, tapi dosa tambah naik. Miras bukan tambah lenyap, walaupun ada
kegerakan stop miras di mana-mana tempat. Dicanangkan oleh gubernur dan bupati. Tapi miras bukan tambah berhenti, bukan tambah stop, tapi miras tambah naik tensinya. Tambah naik. Menewaskan laki-laki, anak-anak muda yang ganteng-ganteng di tanah yang permai, tanah Papua. Di mana-mana tempat. Menewaskan. Kegelapan menutupi bumi. Kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Kegelapan menutupi tanah Papua. Miras di mana-mana tempat. Narkoba, ganja di mana-mana tempat. Kolusi, korupsi, nepotisme merajalela di mana-mana tempat. Tidak tahu besok-besok ini berapa pejabat yang akan diborgol lalu dimasuk dijeruti penjara, ditirai besi di dalam kurungan. Kolusi, korupsi, nepotisme. Situasi dunia akhir zaman di tanah Papua hari ini. Papua makan Papua. Papua jual Papua. Pantai makan gunung. Satu gereja makan satu gereja. Kingmi makan wilayah GKII. Satu gereja Pentakosta makan gereja yang lain. Hamba Tuhan makan hamba Tuhan dari gereja ini dan gereja itu. Dalam satu kampus saja, dosen makan dosen. Dosen baku jual dengan dosen yang lain. Satu dosen tidak baku percaya lagi kepada dosen yang lain. Dosen jual mahasiswa-mahasiswi. Mahasiswa-mahasiswi jual gurunya, para dosen lagi. Suku makan suku. Ini situasi dunia akhir zaman. Tanda-tanda zaman di tanah Papua, di ujung bumi. Baku jual satu sama lain. Situasi yang seperti ini, para mahasiswa sedang dibentuk di sini. Untuk menggarami dunia ini. Untuk membawa terang yang ajaib. Yesus Kristus, terang yang besar itu. Supaya dunia bisa melihat keajaiban Tuhan. Dunia bisa dengar berita keselamatan. Dunia bisa dengar neraka makin hari makin dekat. Dunia bisa tahu surga semakin hari semakin turun atas kita. Neraka sedang, ini akhir zaman. Dan situasi seperti ini, dunia sedang menguning. Dunia sedang menguning, siap untuk dituai. Beritakan Injil di seluruh dunia. Ada beribu-ribu suku bangsa, berjuta-juta manusia yang belum pernah mendengar Injil. Alkitab diterjemahkan kurang dari ribuan bahasa. Indonesia beratus-ratus suku, bahkan tanah Papua, suku bangsa bahasa. Alkitab belum diterjemahkan di mana-mana tempat. Di tanah Papua, di gunung-gunung, di lembah-lembah, 14 daerah penginjilan yang baru. Injil terus diberitakan. Perlu ada kebangkitan para penterjemah Alkitab. Sebab iman seseorang itu muncul karena dengar akan firman Tuhan.
Iman muncul karena mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan dicetak di mana-mana tempat. Saya jadi sponsor, saya jadi penyebar Alkitab juga, tapi Alkitab hanya satu bahasa saja, bahasa Me. Sekitar berapa 10 tahun saya sudah bagi cuma-cuma di suku Me Pago di sana. Amsal 24 ayat 11 dan 12 di sana berkata, bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh, selamatkan orang yang terhujung-hujung menuju tempat pemancungan. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu, apakah dia menguji hati, tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia menjaga jiwamu, tidak mengetahuinya, dan membalas manusia menurut perbuatannya? Apakah kita masih mempunyai kasih terhadap berjuta-juta orang yang akan mati tanpa Kristus, akan mati tanpa dengar firman Tuhan? Saudara-saudari, para mahasiswa-mahasiswi yang luar biasa, yang sedang disayangi, yang sedang diperhatikan, yang sedang ditata di Gembleng, yang sedang menuntut ilmu pengetahuan teologi, bagaimana strategi pelayanan di atas tanah Papua. Ladang Tuhan telah menguning, terhampas luas di bawah cakrawala tanah Papua. Hari ini Yesus, Raja di atas segala raja, memanggil saudara dan saya, memanggil saudara-saudara untuk menjadi penuai-penuai di ladang Tuhan. Maukah saudara menjawab panggilan yang indah ini, panggilan yang mulia ini, panggilan yang elok ini, panggilan yang di atas segala panggilan? Maukah saudara menjawab panggilan yang indah ini, bahwa aku ini hambamu, suruhkanlah aku. Aku ini hambamu, suruhkanlah hambamu. Siapa yang bersedia hari ini menjangkau jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan Yesus, yang mati bodoh-bodoh di mana-mana tempat? Jiwa ini direbut dan dimenangkan dulu. Kita melihat hari-hari ini orang Papua mati bodoh-bodoh. Apakah gereja-gereja di tanah Papua yang banyaknya Sinode 58 sudah memberitakan Injil, sudah membawa kabar keselamatan di gunung-gunung, atau mereka kerja sibuk dengan proposal, cari muka di pejabat-pejabat, kejar-kejar pejabat-pejabat, sementara jiwa-jiwa nyawa manusia di gunung-gunung, di lembah-lembah, di antara tanah Papua sedang punah, mati bodoh-bodoh. Nonton saja, nonton kayak drama film. Oh, Bunga sedang perang, berapa yang mati? 10 yang mati, 20 yang mati. Di sana lagi ada film Intan Jaya, berapa yang mati? Oh, di sana lagi, di sudut sana, anak narkoba mati, ambulans berbunyi, anak narkoba, anak miras mati bodoh-bodoh, kayak ular yang ditindas oleh ban roda, mati bodoh-bodoh. Seperti itu jiwa-jiwa. Nonton, tidak ada gerakan. Papua tidak ada gerakan Tuhan. Papua gereja-gereja tidak tahu, tidak bersatu. Adakan doa bersama, puasa bersama, air mata bersama. Saya menyesal sekarang lapangan T sudah
tumbuh dengan pohon-pohon. Selama saya ada di Jayapura hampir 13 tahun itu, lapangan tenis nganggur. Saya lihat di Jayapura lapangan Trikora nganggur. Saya lihat di lapangan Mandala di sana nganggur. Sementara jiwa-jiwa mati bodoh-bodoh di gunung-gunung, di lembah-lembah. Sementara anak-anak yang ganteng-ganteng mati bodoh-bodoh. Sementara putri-putri yang hitam keriting, yang hitam manis, yang mati bodoh-bodoh gara-gara seks bebas, dapat penyakit HIV/AIDS, mati bodoh-bodoh, tubuh tambah kering, tubuh tambah kerentang, akhirnya mati, tewas bodoh-bodoh tanpa Yesus dalam kehidupannya. Nonton saja, bikin film, hanya beritakan saja, umumkan saja. Berapa yang mati narkoba, berapa mati karena ganja, berapa yang mati ditembak oleh Lucifer setan, pasukan tentara Kopalsus. Berapa yang mati? Berapa yang mati? Sebelum orang mati harus bikin strategi doa dan puasa. Hamba-hamba Tuhan akhir zaman dengar baik-baik. Kalian akan di mana-mana tempat. Kalian akan bangun komunitas, bergandengan tangan, berdoa, mencari wajah Tuhan, minta kekuatan Tuhan di tempat engkau melayani. Di mana Tuhan taruh engkau di seluruh tanah Papua. Harus andalkan Tuhan, utamakan Tuhan, intim dengan Tuhan, erat dengan Tuhan, banyak berdoa, full berdoa, banyak berdoa, banyak berkat, sedikit berdoa, sedikit berkat, limpah berdoa, limpah berkat. Kosong berdoa, kosong berkat, dan kematian semakin hari semakin melanda di tanah Papua. Nonton saja, nonton saja. Saya juga nonton. Di Mandala tidak pernah selama saya ada di Jayapura. Dari 2006 sampai sekarang sekitar berapa tahun ini? 14 tahun tidak ada orang berdoa di sana. Tidak ada pemimpin gereja-gereja hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Tuhan kumpul berdoa, sepakat mencari wajah Tuhan. Berdoa tambah puasa 1 hari, 3 hari, 1 minggu. Karena Papua masalah. Papua sedang masalah, nonton saja. Nonton film. Nonton saja. Itu tidak menolong Papua. Kamu hamba-hamba Tuhan harus tahu diri. Calon-calon hamba Tuhan. Para penerobos. Kamu para pendobrak. Kamu para penuai. Kamu para pendoa syafaat yang sebentar lagi akan turun menghiasi, mewarnai tanah Papua. Banyak berdoa. Yesus anak Allah saja. Sebelum dia melayani, tiada hari tanpa doa. Siang berdoa, Yesus. Malam berdoa. Pagi-pagi berdoa. Sepanjang malam dari sore malam hingga datang pagi berdoa. Karena pergumulan besar. Karena nanti semua orang di situ nanti mati tanpa percaya Yesus. Celaka. Situasi Papua ini menuntut hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan harus berdoa dan puasa. Ataukah tidak ada kekuatan Allah kah? Tidak ada kekuatan Allah di atas sana
Allah itu. Allah itu bungakah? Yesus itu bungakah? Roh Kudus itu bungakah? Sampai-sampai tidak mencari wajah Tuhan. Tidak ke lembah Yosafat di lapangan Trikora, lembah Yosafat di lapangan Mandala. Serukan, umumkan doa dan puasa karena kita Papua sebentar lagi habis. Karena kita Papua semakin hari generasi menuju punah. Berdoa dan berpuasa. Ini kata Alkitab, ini kata jadi saya mau tumbuk tapi. Semua dinina bobokan oleh kesenangan dunia. Apa itu? Saya ketua departemen. Saya dinina bobokan dengan nama ketua departemen. Saya dinina bobokan dengan uang opsus. Saya tidur tambah nyenyak. Saya dinina bobokan. Saya sinode jadi. Dinina bobokan. Engkau sedang bergerak banyak. Engkau sedang berjuang. Tapi engkau sedang tidur di hadapan wajah Tuhan. Tuhan melihat engkau sedang tidur. Telinga dan kuping Tuhan tidak ada seruan doa yang dinaikkan. Tangisan air mata yang dinaikkan. Semua kepentingan melulu. Kita berdoa. Kita ini hamba-hamba Allah di sini. Kita berdoa supaya Tuhan menggerakkan semua gereja di tanah Papua mencari wajah Tuhan. Kalau kita kembali ke perjanjian lama, kita sebagai hamba Tuhan, sebagai mahasiswa teologi pasti tahu perjanjian lama. Kita sudah belajar. Apabila goncangan datang, musibah kelaparan datang, wabah kematian datang, ada musuh datang, mereka serukan doa dan puasa. Papua nonton saja, itu tidak bisa menolong orang Papua. Tuhan ini mau memerintahkan berkat di atas tanah Papua, memberitakan Injil untuk menyelamatkan jiwa. Kita semua tahu penginjilan itu berasal dari kata Injil. Dalam bahasa Yunani dituliskan apa? Apa itu? Injil, penginjilan. Yang artinya kabar baik itu. Kabar baik dari Allah. Ada banyak kabar baik. Sering kita mendengar seperti kabar baik kelahiran anak kita. Ada banyak kabar baik sering kita dengar. Kenaikan kelas, wisuda, mendapat gaji bonus, gaji 13. Tetapi kabar ini bukan berarti Injil. Kabar baik tapi itu bukan berarti kabar Injil. Karena hanya bersifat sementara, berlaku di dunia ini saja. Sedangkan Injil adalah kabar dari Allah. Karena terbukanya jalan menuju hidup yang kekal. Adanya pengampunan dosa dan jaminan keselamatan dari Allah. Dan semua itu berada di dalam pribadi Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 16. Keselamatan besar itu ada di dalam pribadi Yesus Kristus. Injil dicatat oleh 4 penulis. Kita semua tahu dalam perjanjian baru untuk meyakinkan orang-orang isi dunia ini, tanah Papua, supaya percaya kepada Yesus. Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Dan penginjilan bukan sekedar menjadikan seorang beragama Kristen. Tidak. No. Juga bukan sekedar cerita riwayat Yesus Kristus
dari lahir sampai bangkit seperti 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4. Tetapi Injil membawa orang tersebut agar percaya Yesus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan secara pribadi. Supaya orang percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi. Mengapa Injil harus diberitakan? Injil harus diberitakan. Ada 3 alasan besar Injil harus diberitakan. Karena yang pertama, karena di luar Yesus tidak bisa orang itu diselamatkan. Di luar Yesus pasti binasa, pasti mendapat penderitaan yang abadi. Yesus sendiri menyatakan bahwa semua orang yang belum atau tidak menerima dia pasti binasa. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orangnya percaya kepadanya, percaya kepada Yesus, tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Rasul Paulus menegaskan demikian. Kondisi orang yang belum dan tidak percaya Yesus sebagai orang berdosa. Roma 3:10 ayat 19, Roma 3 ayat 23, dan upah dari ganjaran upah orang berdosa adalah maut. Roma 3:23. Ganjaran atau upah dari dosa adalah maut, derita selamanya, neraka api belerang yang menyala siang dan malam non-stop 24 jam. Orang berdosa yang tidak bertobat akan dicampakkan ke dalam api, lautan api atau telaga api yang menyala-nyala siang dan malam. Manusia yang di luar Yesus binasa. Binasa di sini saudara-saudara dapat berarti mengalami kematian kekal, neraka seperti orang kaya sewaktu di dunia. Dia tidak mau percaya kesaksian Musa dan para rasul. Ketika mati, dia dimasukkan ke dalam dapur api. Lukas 6:29. Binasa juga berarti rusak orang yang belum memiliki kasih, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan. Perempuan Samaria sebagai gambaran orang yang berada di luar Tuhan. Hidupnya rusak, mati secara rohani, tidak memiliki damai, sejahtera, dan sukacita karena hidup merasa hampa. Dia mencari kepuasan dengan cara kali 5 kali dengan suami orang. Namun Yohanes 4 menjelaskan wanita tersebut tetap mengalami kekosongan. Yesus melihat keadaan yang memperhatikan dari wanita Samaria, sehingga Yesus tidak ikut mencari makanan bersama-sama dengan murid-muridnya. Karena bagi Yesus menginjili orang mendatangkan kekuatan batin. Sering Yesus ketika melihat orang banyak, hatinya tergerak oleh belas kasihan kepada mereka. Matius 9:36. Yesus melihat bukan hanya secara lahiriah. Yesus melihat bukan hanya secara lahiriah saja, namun keadaan hati orang terebus. Yesus melihatnya. Paulus sedia ketika melihat bangsanya sendiri, keinginan hatinya dan doa
Rasul Paulus kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Berdoalah agar kita dapat melihat orang dari sudut pandangan Allah, supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Mengapa harus memberitakan Injil? Karena setiap orang di luar Yesus pasti binasa. Yang kedua, mengapa beritakan Injil? Karena Allah mengasihi setiap orang di dunia ini. Yohanes mencatat bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16. Paulus pun menulis bahwa menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Paulus menghendaki semua orang diselamatkan. 1 Timotius 2 ayat 4. Bahkan Petrus menjelaskan, walaupun kedatangan Yesus kedua kalinya ke dunia ini tunda, maka alasan utama yang Allah kemukakan adalah supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kedatangan Tuhan Yesus tertunda dengan maksud supaya tidak boleh satu orang pun binasa, melainkan semua orang diselamatkan, neraka dikosongkan, dan surga penuh dengan jiwa-jiwa orang berdosa yang sudah diselamatkan. Dari perumpamaan Yesus tentang hamba, dirham, dan anak yang terhilang, ternyata Allah bahkan malaikat-malaikat di surga bersukacita kalau ada satu orang yang bertobat. Lukas 15:7 dan Lukas 10:32. Surga bersorak-sorak, tempik sorak, surga bergempita karena satu orang telah bertobat. Surga sukacita luar biasa. Dapat dilihat di sini betapa Allah begitu menghargai manusia ciptaannya. Allah begitu mencintai, menghargai manusia ciptaannya, sampai ada pendeta menyatakan, walaupun ada satu orang saja yang berdosa di dunia ini, Allah tetap mengutus anaknya Yesus ke dalam dunia. Semua orang sudah selamat di dunia ini, tapi satu orang saja belum selamat. Allah mengutus Yesus di dunia. Sebab satu nyawa jiwa itu berharga di mata Tuhan. Yesus telah menangis dalam pelayanannya sebanyak 3 kali. Yang pertama, Yesus menangis untuk satu orang, yaitu Lazarus. Yang kedua, Yesus menangis untuk satu kota yang namanya kota Yerusalem yang porak-poranda. Yang ketiga, Yesus menangis untuk satu dunia ini di Taman Getsemani. Jika kita meminta mobil atau rumah yang mewah, mungkin Allah masih pertimbangkan, mungkin Allah masih tahan-tahan. Tapi kalau kita sebagai hamba-hamba Tuhan, para mahasiswi STT, kalau minta jiwa, maka Allah akan tidak fikir-fikir, langsung menjawab doa kita. Karena itulah kerinduan Allah. Mazmur 2 ayat 8, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu. Mintalah, maka bangsa-bangsa akan diberikan. Kalau kita minta mobil, mungkin Allah Bapa di surga fikir-fikir dulu. Kita minta uang, Allah Bapa fikir-fikir dulu. Kalau engkau mahasiswa, engkau hamba Tuhan, minta jiwa, pasti Tuhan melakukan. Tuhan akan membuka jalan. Tuhan akan siapkan dana. Walaupun engkau tidak ada dana ada di jalanan, Tuhan akan disiapkan. Karena hatimu
dipenuhi oleh kerinduan. Kalau jiwa-jiwa ini diselamatkan, pasti semua sarana, prasarana, tunjangan semua disiapkan oleh Allah. Saya setiap hari mungkin 1 bulan 2 kali KKR, 3 kali KKR dalam 1 bulan. Di mana dana? Saya tidak pernah dapat gaji dan honor selama 15 tahun di sinode. Tinggal doa-doa dan air mata di lantai 2. Saya banyak berdoa, banyak berkat. Saya banyak berdoa, banyak jalan Tuhan kasih. Banyak berdoa. Di mana saya melangkah, penginjilan ke mana-mana, Tuhan sudah siapkan dana dalam pesawat. Tuhan sudah siapkan dana di bandara. Karena Tuhan tahu hati saya, hanya tujuan saya jalan hanya menjangkau jiwa, memberitakan nama Yesus. Saya punya rumah saja sudah bakaran. Seluruh pendeta di tanah Papua yang bangun, yang tidur di bawah tenda terpal bertahun-tahun itu, ada 1 orang pendeta yang namanya pendeta Yeskel Cekikomo. Dan rumah gubuk tenda itu penuh dengan sarana prasarana penginjilan. Seperti itu berlapis-lapis. Musik sekitar 15 di Nagire. Proyektor film sekitar berapa bersusun di situ. Dibagi-bagi di mana-mana tempat. Karena Tuhan tahu hati kita hanya penginjilan saja. Kalau engkau punya hati fokus untuk memenangkan jiwa, saudara jangan khawatir, jangan takut. Semua sarana, prasarana, semua berkat-berkat Tuhan sedang siap. Engkau pergi kosong, berkat membanjiri engkau di dalam perjalanan penginjilan. Amin. Amin. Itu sebabnya giat melakukan pelayanan penginjilan. Kau punya generasimu sedang hancur-hancur di jalan-jalan, tewas sana sini, miras, ganja, narkoba, dibunuh oleh pistol di mana-mana tempat, dihantam, bedil. Mana generasi ini harus diselamatkan sebelum mereka tewas, hilang lenyap nyawa mereka, ditelan oleh bumi ini. Harus beritakan, karena penginjilan adalah tugas yang dipercayakan kepada orang percaya. Karena penginjil, alasan yang ketiga mengapa kita penginjil, karena tugas yang dipercayakan kepada orang percaya. Saya orang percaya, engkau orang percaya, engkau sudah terima Yesus, surga sudah menjadi milik engkau dan saya. Surga sudah harga mati menjadi milik saya sekarang. Karena surga menjadi milik saya harus mencari jiwa yang lain supaya mereka juga sama-sama senang selamanya, sukacita selamanya. Di sana tiada tangisan, tidak ada air mata, tidak ada peperangan, tidak ada demo-demo, tidak ada huru hara, tidak ada sakit penyakit. Di sana penuh dengan kesenangan. Oleh sebab giatlah ketika bangsa Israel melalui misi Allah, Yesaya 49 ayat 6, Allah kemudian mempercayakan penginjilan kepada gerejanya, yaitu orang percaya. Matius 21:43. Paulus meyakini hal tersebut, maka dia menulis bahwa pemberitaan Injil, penginjilan itu tugas pelayanan yang ditanggungkan kepadaku. Dalam terjemahan lama ditulis, itu suatu jawatan yang dipercayakan kepadaku. Dalam terjemahan bahasa sehari-hari dicatat, saya ditugaskan Allah untuk melakukannya. Penginjilan belum selesai. Penginjilan belum selesai. Tapi gereja Pertobatan, gereja Tinggi Tanah Papua, sudah berapa tahun yang lalu penginjilan sudah selesai. Karena penginjilan sudah selesai berapa tahun yang lalu, umatnya mati bodoh-bodoh di gunung-gunung, di lembah-lembah, dihantam oleh senjata. Kalau kita tidak menyenangkan Tuhan, kita tidak menyembah Tuhan, kalau kita tidak melakukan hukum-hukum Allah, Allah bisa kirim kutuk, wabah, sakit, penyakit. Kalau umat Tuhan satu kawasan tidak bersatu, bekerja sama sebagai visi tubuh Kristus, bersama bekerja, tidak ada kesatuan,
tidak mencari wajah Tuhan, tidak berdoa, tidak mencari jiwa, Allah bisa mendatangkan wabah kutuk atas negeri. Main-main dengan Tuhan lagi. Tuhan itu bunga kah? Tuhan itu Tuhan Allah orang Papua. Jangan main-main Tuhan. Segera kalau penyakit melanda tanah Papua, penyakit AIDS, mati di mana-mana tempat. Kolusi korupsi mewabah di bagian di pejabat-pejabat. Narkoba di mana-mana. Gereja harus buka mata dan serukan seruan pertobatan atau seruan doa puasa bersama-sama. Kalau tidak demikian, Tuhan kasih tinggal. Kamu urus sudah. Kamu hebat jadi. Kamu kuat jadi. Kamu punya pengetahuan banyak jadi. Kamu punya uang khusus banyak jadi. Kamu semua sudah dokter, profesor. Semua sarjana-sarjana luar biasa. Sarjana tambang kah? Sarjana langit kah? Sarjana bumi kah? Sarjana teologi kah? Semua banyak jadi kamu urus sudah. Kalau kamu tidak pusing dengan saya juga tidak pusing dengan kamu. Ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Tabur di tengah-tengah badai, menabur di tengah-tengah penderitaan, menabur di tengah darah-darah orang yang tidak bersalah sedang berceceran di atas tanah Papua. Menabur, panen raya sudah tiba. Waktu panen sudah datang. Waktu tuaian sudah datang. Kapan tuaian itu? Kapan panen sudah menguning? Kita dengar kematian di sana sini. Kita dengar koruptor ditangkap sana sini. Kita dengar penyakit HIV sedang menular di mana-mana tempat. Itu masa tuaian. Penginjil dan gereja harus turun menuai jiwa-jiwa. Pada waktu gempa bumi di Nabire, pada waktu gempa bumi di mana-mana tempat, pada waktu musuh masuk di Intan Jaya, di Tanah Dunga, itu adalah masa penuaian. Harus bangkit. Musuh sudah datang. Musuh sudah menguasai dengan senjata, dengan segala model lapis senjata. Sedang menguasai tanah Papua. Itu masa penuaian. Ladang sudah menguning. Hamba-hamba Tuhan siap pistol, siap sabitnya untuk menuai. Sebab penuaian sudah melanggar. Kalau dengar berita kematian di mana-mana tempat, ada penyakit apa itu? Penyakit apa yang sedang bangun? Corona. Orang Cina itu orang yang sombong. Sebab dia rasa dia kaya, dia pintar, dia menguasai seluruh dunia. Tapi Tuhan hajar. Karena Tuhan mengasihi orang Cina supaya selamat. Kalau penyakit baru muncul di mana-mana tempat. Ini masa penuaian. Ladang sudah menguning. Cepat atur strategi. Bikin satu barisan penginjilan. Doa dan puasa. Supaya ada kuasa dari tempat yang maha tinggi. Ada urapan dari surga mengalir. Lalu kita maju. Menghancurkan, mematahkan, merobohkan setiap benteng-benteng. Semua kubu-kubu yang dibangun di mana-mana di tanah Papua. Kalau tidak berdoa, jangan coba-coba. Berdoa, berpuasa, bikin strategi. Mahasiswa STT, jangan nonton-nonton seperti para sinode-sinode di tanah Papua. Kamu berbeda dengan mereka. Kamu generasi baru. Kamu generasi penuntas. Kamu generasi penerobos. Kamu generasi penuai. Siap sedia masuk pertempuran, memenangkan jiwa-jiwa. Kau punya orang hitam, keriting rambut. Kau punya teman-teman generasi yang hancur-hancur di jalan-jalan. Kau dipanggil di sini. Untuk itu,
kau dipanggil di sini untuk menyiapkan dirimu dengan pengetahuan teologi, strategi-strategi penginjilan, doa dan puasa di tempat ini supaya engkau terjun memenangkan jiwa-jiwa generasi ini buat kerajaan Allah. Papua seantaranya pulang terbang menuju surga. Tidak ada satu orang yang neraka. Amin. Amin. Mau jadi pendua akhir zaman? Mau jadi pendua akhir zaman? Atau kau datang di sini sekolah setelah keluar dari KPU, jadi DPR, calon bupati lagi. Kamu pembuat kejahatan. Kamu pembuat kejahatan. Tempat ini, tempat Tuhan Allah khususkan untuk mencetak hamba-hamba Allah yang siap pergi untuk menuai jiwa-jiwa. Amin. Beri tepuk tangannya Maria. Haleluya. Melayani dengan sungguh. Mari kita semua bangkit berdiri. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Oh, haleluya. Melayani, melayani lebih sungguh. Dengan sungguh-sungguh sekali lagi menjadi nyanyian doa. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani Tuhan bersaksi tentang nama Yesus. Bukan tugas hamba-hamba Tuhan saja. Bukan para taman teologi saja. Tapi itu tugas semua orang percaya. Bersaksi tentang nama Yesus. Dengar, tugas penginjil bersaksi nama Yesus. Bukan tugas penginjil hamba-hamba Tuhan saja. Tugas semua orang percaya yang sudah diselamatkan. Kita semua melayani. Lebih sungguh mengasihi, 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 mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Lebih sungguh. Semua tutup mata. Semua tidak boleh lihat saya. Sudah 1 jam lagi matamu sudah memandang saya. Sekarang tiba waktunya engkau lihat dirimu sendiri. Engkau lihat kehidupanmu. Dan engkau punya mata hati menatap kepada Allah Bapa di surga. Melayani, melayani lebih. Siapa yang mau melayani lebih sungguh? Kalau ada anak orang tuanya mau melayani lebih sungguh, boleh angkat tangan. Tidak boleh lihat kiri kanan muka belakang. Boleh angkat tangan kepada Tuhan Yesus saja. Tidak boleh angkat tangan kepada pejabat pembangunan nomor 1 di tanah Papua. Tidak boleh angkat tangan kepada dosen-dosen, kepada rektor. Angkat tangan kepada Yesus. Sekali lagi melayani, melayani lebih sungguh. Angkat tangan tinggi-tinggi. Angkat tangan tinggi-tinggi. Sebab di mana 2-3 orang berhimpun nama Yesus, di situ Allah hadir, di situ Yesus hadir, di situ Roh Kudus hadir. Pada malam hari ini Yesus sedang melihat tangan-tangan yang terangkat. Yesus sedang melihat tangan-tangan yang terangkat. Tangan Tuhan Yesus ada di atas tanganmu. Kalau betul-betul engkau menyanyi dengan segenap hati dan segenap jiwa, semua orang datang ke sini. Semua orang datang ke sini. Semua orang datang. Semua orang angkat tangan datang sini. Datang di sini. Datang di sini. Datang. Datang.
datang di sini disayang oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan secara limpah. Kalau engkau jadi penuai akhir zaman, datang kemari, marilah kepadaku semua yang letih lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pada malam hari ini engkau akan dapat urapan spesial, urapan penginjil, urapan penuai jiwa akhir zaman. Datang kepada Tuhan, terima berkat langsung dari Allah, bukan terima berkat dari hamba Tuhan, dari Yesus, dari Yesus, dari Yesus, dari Yesus. Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan tinggi-tinggi, angkat tangan tinggi-tinggi. Saat engkau angkat tangan tinggi-tinggi, tangan yang panjang, tangan yang besar dari Tuhan Yesus ada di atas tanganmu, tanganmu. Dia turunkan dengan Roh Kudus sedang melayang-layang di sini. Roh Kudus sedang melayang-layang di sini. Saya melihat di dalam roh, minyak pengurapan Tuhan juga sedang membasahi tempat ini, membasahi generasi akhir zaman, generasi penuai jiwa. Kamu akan dipakai oleh Tuhan, kamu akan dipakai oleh Tuhan, kamu akan dipakai oleh Tuhan di generasi ini untuk keselamatan generasi hari esok. Engkau spesial, engkau berbeda dengan semua orang lain. Engkau berbeda dengan angkatan teologi yang lalu, angkatan yang sudah lewat. Engkau angkatan ini sudah berbeda dengan angkatan yang lalu. Engkau spesial, engkau angkat tangan di tengah Papua dalam masa perkabungan, Papua dalam masa kita, Papua di dalam penentang darah, generasi ganja, generasi narkoba. Engkau angkat tangan, tidak percuma. Harus engkau terbuka, engkau menyerahkan. Kalau tidak malam hari ini, engkau tidak menyerahkan. Kapan waktu lagi? Kapan waktu lagi? Engkau mau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Kalau malam hari ini tidak, kapan waktu lagi? Engkau menyerahkan hidup ini. Semua orang di sini yang berdosa pun angkat tangan. Kapan engkau bertobat? Kalau malam hari ini tidak bertobat, kapan waktu engkau bertobat? Mungkin orang yang engkau benci, tunggu mati dia dulu baru engkau mau bertobat. Atau pacarmu yang menyakiti hati, dia mati tewas baru engkau mau bertobat. Atau engkau mau bertobat setelah kawin dulu, atau engkau mau bertobat setelah dapat uang banyak. Itu setan menipu engkau. Saat bertobat adalah saat ini, waktu bertobat, waktu sekarang ini. Oleh sebab itu, jangan angkat tangan. Dosa kecil besar tetap di neraka. Dosa kecil besar, dosa sengaja tidak sengaja, dosa dulu sekarang tetap neraka, tetap neraka. Engkau angkat tangan. Ini waktu yang tepat, waktu yang tepat, jam yang tepat, malam hari ini. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Luar biasa, luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekarang ku teluh padamu sujud, sucikanlah hatiku di dalam darah. Sekarang ku teluh padamu sujud, sucikanlah hatiku di dalam darah-Mu. Sekarang ku teluh padamu sujud, sucikanlah hatiku di dalam darah-Mu. Sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya datang kepadamu
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini saya sudah dengar firman Allah. Roh Kudus mendorong saya. Roh Kudus mendorong saya. Saya sadar akan pelayanan saya. Saya mempersembahkan. Saya antara hidup saya, tubuh, jiwa, dan roh ke dalam tangan Tuhan. Bapa saya, Engkau tiada duanya. Engkau yang nomor satu bagi saya. Engkau yang sudah mati bagi dosa saya. Engkau juga yang memanggil saya untuk melayani pekerjaan Tuhan di atas tanah Papua ini. Oleh sebab itu, saya datang Tuhan di bawah kaki salib Kristus. Saya mempersembahkan kehidupan saya antaranya ke dalam tangan Tuhan. Bapa Yesus, cucikan saya dengan darah-Mu. Roh Kudus, urapi saya dengan minyak pengurapan Roh Kudus. Saya sebagai hamba Allah di akhir zaman, di ujung bumi tanah Papua, saya mau melayani. Saya sedang dipersiapkan di sini di pos 7 untuk besok. Berapa tahun ke depan saya akan turun ke ladang Tuhan. Saya melayani Engkau. Olehnya malam hari ini, malam spesial, saya persembahkan. Saya antara hidup saya ke dalam tangan Tuhan. Saya antara kuliah saya. Saya antara tahun-tahun belajar saya di pos 7. Saya serahkan kepadamu. Tuhan junjunganku. Tuhan sanjunganku. Tuhan kemuliaanku. Tuhan kekudusanku. Tuhan tabib yang agung. Tuhan dokterku. Tuhan pengudusku. Tuhan Yesus, Rajaku yang akan datang segera menjemput saleh-salehnya, termasuk saya. Sebelum Tuhan Yesus datang, saya harus mencari jiwa, memenangkan satu jiwa buat kerajaan Allah, supaya pada waktu Tuhan Yesus datang, saya tidak boleh kedapatan telanjang. Tidak ada satu jiwa pun saya bawa kepadamu. Tuhan Yesus, malam hari ini saya mau deklarasikan, saya hamba Tuhan. Saya hamba Tuhan full time untuk memenangkan jiwa-jiwa generasi sisa dari yang tersisa yang ada di tanah Papua. Penuhilah saya dengan kuasa-Mu. Pakailah saya sebagai alat-Mu di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya sambut berkat-Mu. Saya sambut kemuliaan-Mu. Malam hari ini saya spesial. Saya dibebaskan. Saya dikuatkan. Iman saya dikuatkan. Iman saya berubah. Berubah untuk jadi kuat di dalam ladang Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya sambut berkat-Mu ini. Bapa di surga, Bapa yang baik, inilah generasi sisa dari yang tersisa. Mereka dari segala penjuru, dari gunung-gunung, lembah-lembah, pesisir pantai, datang ke pos 7 untuk belajar firman Allah, belajar teologi di sini. Mereka spesial. Tuhan sudah memberkati mereka. Bapak, saya puas melihat generasi angkat tangan. Dan semua yang angkat tangan sudah menerima berkat dari Tuhan Yesus. Semua yang sudah angkat tangan sudah mendapat pengurapan spesial, pengurapan akhir zaman, pengurapan pelayanan, pengurapan menghancurkan, merobohkan, meniadakan semua pekerjaan setan di tanah Papua. Roh Kudus lebih besar dari semua kuasa-kuasa yang lain. Engkau akan merebut kemenangan. Engkau akan menyusuri lembah-lembah, naik turun lembah bersama Roh Kudus. Bukan engkau sendiri. Jangan takut, jangan gentar.
Jangan putus asa. Hidup ini sementara. Hidup ini bukan selama-lamanya di dunia. Semua orang tua sudah berlalu. Yang lain-lain sudah tiada lagi. Kita juga tidak ada. Tapi hari ini kita hidup. Kalau kita hamba-hamba Tuhan hidup untuk melayani Tuhan, memenangkan jiwa-jiwa. Engkau spesial malam ini. Saudara, jangan takut, jangan bimbang, jangan kecewa. Malam hari ini berkat Tuhan itu sudah datang kepada kalian. Terimalah berkat di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama berkata, beri tepuk tangannya meriah dan kembali ke tempat masing-masing. Kau malam hari ini berbeda. Haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri. Semua bangkit berdiri. Tuhan, tolonglah aku. Sekali lagi, ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah aku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sekali lagi nyanyian doa kepada Bapa di surga. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan menjamah, Tuhan menjamah, Tuhan menjamah, Tuhan menjamah, Tuhan menjamah, Tuhan menjamah, Tuhan Yesus menjamah, Tuhan Yesus menjamah, Tuhan Yesus menjamah Bapa Noah. Tuhan berkati Bapa Noah, berikan kekuatan ekstra, berikan darah-darah baru, tenaga baru, semangat baru, kekuatan baru, sebagai dosen yang sudah sedang dan terus melayani Tuhan di atas tanah Papua. Terima kasih berkat Tuhan atas Dr. Noah Nayupa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Bapa, akhirnya kami sudah katakan lewat nyanyian ini, kita dapat jalan sendiri sebab dunia tambah dosa, dunia tambah kacau. Biarlah sinar kasih dari surgawi, dari tempat Tuhan berada, bersinar-sinar, menembusi kehidupan kami, menyinari kami, keluar masuk kami, kemana saja kami melangkah, dari tempat tos dan barat, ke tempat kuliah belajar, rumah-rumah dosen, semua di sini. Tuhan memberkati. Kawasan ini, mulai malam hari ini, menjadi kawasan Tuhan hadir. Semua roh kuasa kegelapan, roh intimidasi, kuasa gelap, roh yang membuat malas, roh yang membuat semua kacau balau di tempat ini, area ini. Saya perintahkan, engkau ada di pohon-pohon, ada sudut-sudut di sini. Kalau engkau ada, saya berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya perintahkan keluar dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Di sini tempat anak-anak Tuhan, di sini tempat hamba-hamba Tuhan, di sini tempat kader-kader penginjil, di sini tempat penuai-penuai. Engkau setan, tidak boleh intimidasi, roh pemalasan, roh persinaan, roh adu mengadu, tidak mau berdamai, rasa hebat. Saya dosen, yang satu tidak, satu yang lain tidak perlu. Saya hebat, roh ini ada. Tidak ada yang hebat. Semua hamba Tuhan sama derajat, sama pangkat. Semua hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan itu sama pangkat dan saling menghargai, saling menghormati, saling tunjang menungguan, saling. Kalau tidak, kau sedang dipakai oleh setan. Dalam nama Yesus, roh ini di sini tidak boleh. Kau setuju tempat pengkaderan hamba-hamba Tuhan ujung bumi tanah Papua. Tidak boleh. Dalam nama Yesus, steril tempat ini. Roh teritorial yang memenuhi tempat ini. Kuasa kegelapan, area-area
hanya tanya kepada roh lain, tidak boleh ada. Hanya tanya kepada Yesus saja, kepada Allah saja, Roh Kudus saja. Mantra-mantra, sihir-sihir, kekuatan alam tidak boleh ada. Di dalam nama Yesus saya lumpuhkan, 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 hancurkan, patahkan, robohkan, tiadakan dalam nama Yesus. Hadirat Allah, kemuliaan Tuhan menyala-nyala mulai malam hari ini, esok terus selama-lamanya hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Semua kami sedang melayani dengan spirit menyongsong hari Maranatha. Pergi memberitakan Injil, menyongsong hari Maranatha. Doa puasa, menyongsong hari Maranatha. Kuliah di sini, menyongsong hari Maranatha. Para dosen dengan semangat berapi-api mengajar, mendidik dengan tujuan menyongsong hari Maranatha. Sebab Raja di atas segala raja. Kapan waktu pasti dia akan datang. Segera menjemput saleh-salehnya. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat lawatan Tuhan malam hari ini. Buat anak-anak penginjil-penginjil, penuai-penuai, bersama dosen-dosen. Semua dosen yang ada di sini, di jamaah. Mereka ada di sini, mereka ada di rumah-rumah. Jamaah, beri spiritual, semangat, sukacita, gairah yang dikerjakan oleh Roh Kudus ada di tempat mereka berada, sehingga ada semangat baru, spirit baru di dalam tahun pelajaran 2019-20. Seterusnya hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang melantik saleh-salehnya. Hanya di dalam nama Yesus yang adalah kepala gereja Tuhan King Tanah Papua sudah berdoa dan mengucap syukur ini kepada Bapa di surga. Haleluya. Sama-sama berkata amin. Sekali lagi sama-sama berkata amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali kah atau masih duduk? Haleluya. Siapa yang sudah diberkati oleh Tuhan, lambaikan tangan. Sebab hari ini, malam ini, Tuhan sudah hadir di tempat ini. Haleluya. Yesus kita luar biasa. Amin. Tidak ada seorang pun seperti dia. Cuma Yesus